Perkenalkan, nama saya Najwa dari Ex-MIPA 6, SMA 70. Hari ini saya akan menceritakan atau menjelaskan peristiwa sejarah diakronik dan sinkronik. Pertama-tama, apa itu diakronik dan sinkronik? Diakronik dapat disingkat menjadi menceritakan kejadian atau peristiwa dari awal hingga akhir. Dari semua peristiwa sejarah diakronik di Indonesia, hari ini saya akan menjelaskan tentang pertempuran 5 hari di Semarang. Sinkronik sendiri dapat diartikan menjadi peristiwa yang terfokus pada inti suatu kejadian, dan saya akan membahas keadaan ekonomi Indonesia pada tahun 1998 atau krisis moneter. Pertempuran 5 hari di Semarang terjadi pada masa transisi kekuasaan ke Belanda yang terjadi pada tanggal 15 hingga 19 Oktober 1945. Dua penyebab utama pertempuran karena larinya tentara Jepang dan tewasnya Dr. Karyadi. Krisis ekonomi Indonesia tahun 1998 atau krisis moneter terjadi karena adanya inflasi dan pelemahan rupiah ke dolar. Kronologi pertempuran 5 hari di Semarang. Pada tanggal 1 Maret 1942, pertama kalinya tentara Jepang sampai di Indonesia dan mendarat di Pulau Jawa. Seminggu kemudian, atau tanggal 8 Maret, pemerintahan kolonial Belanda menyerah tanpa syarat ke Jepang. Sejak saat itulah Jepang menduduki Indonesia. Hingga 3 tahun kemudian, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah Amerika menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Mengisi kekosongan tersebut, Indonesia akhirnya memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal pertama yang menyulut kemarahan para pemuda Indonesia adalah ketika pemuda Indonesia memindahkan tawanan Jepang dari Cepiring ke Bulu, di tengah jalan mereka kabur dan bergabung dengan Kido Butai di bawah pimpinan Jenderal Nakamura. Pada masanya, Kido Butai merupakan kelompok yang pasukannya paling berani. Dengan maksud mencari perlindungan, mereka bergabung dengan Kido Butai di Jatingaleh. Setelah kaburnya tawanan Jepang, pada tanggal 14 Oktober 1945 di pagi hari, pemuda-pemuda rumah sakit diinstruksikan untuk mencegat dan memeriksa mobil Jepang yang lewat di depan RS Purusara. Mereka menyita sedan milik yang petai dan merampas senjata mereka. Sore harinya, para pemuda aktif mencari tentara Jepang, kemudian menjebloskannya ke penjara Bulu. Sekitar pukul 6 sore atau 18.00, pasukan Jepang melancarkan serangan mendadak sekaligus melucuti 8 anggota polisi istimewa yang sedang menjaga sumber air minum warga kota Semarang atau reservoir Siranda di Candi Lama. Kedelapan polisi itu disiksa dan dibawa ke markas Kido Butai di Jatingaleh. Sore itu tersiar kabar bahwa Jepang telah meracuni sumber air warga. Warga pun gelisah. Cadangan air Candi Desa Wungkal adalah satu-satunya sumber mata air di kota Semarang. Sebagai kepala RS Purusara, Dr. Karyadi berniat memastikan kabar tersebut. Dr. Karyadi pun segera ke sana. Suasana sangat berbahaya karena tentara Jepang telah melakukan serangan di beberapa tempat, termasuk jalan menuju ke reservoir Siranda. Ternyata dalam perjalanannya menuju ke reservoir Siranda itu, mobil yang ditumpangi Dr. Karyadi dicegat tentara Jepang di Jalan Pandanaran. Bersama tentara pelajar yang menyopiri mobil yang ditumpanginya, Dr. Karyadi ditembak secara keji. Ia sempat dibawa ke rumah sakit sekitar pukul 23.30 WIB. Ketika tiba di kamar bedah, keadaan Dr. Karyadi sudah sangat gawat. Nyawa dokter muda itu pun tidak dapat diselamatkan. Ia gugur dalam usia 40 tahun. Peristiwa lainnya yang terjadi pada pertempuran 5 hari di Semarang. Yang pertama, sebelum tanggal 20 Oktober ada kejadian gencatan senjata antara kedua belah pihak. Tapi kendati demikian, kejadian ini tidak memadamkan situasi. Kejadian diperparah dengan pembunuhan sandera. Di pendurugan, orang-orang Semarang terutama dari Manggeragen dan Genuk menjadi satu untuk memindahkan tawanan yang menjadi sandera. Karena janji Jepang untuk mundur tidak dipenuhi, maka 75 sandera itu dibunuh sehingga perang berlanjut. Datangnya pemuda dari luar kota Semarang untuk membantu membuat Jepang sangat marah, dan radius 10 km dari tubuh Buddha menjadi medan peperangan. Sekarang saya akan membahas tentang krisis moneter tahun 1998. Keadaan ekonomi Indonesia pada tahun 1998 sangatlah terpuruk. Terjadi kerusuhan di mana-mana, bahkan sampai Presiden Soeharto pun mengundurkan diri sebagai presiden. Banyak hutang perusahaan dan negara yang jatuh tempo pada tahun 1998 yang membuat banyak perusahaan gulung tikar atau bangkrut. Akibatnya angka pengangguran meningkat dengan cepat. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga 15.000 per dolar Amerika Serikat membuat harga-harga barang meningkat dengan pesat. Inflasi tidak terkendali, pendapatan per kapita Indonesia pun juga menurun dengan drastis dari 1.155 US dollar
per kapita pada tahun 1996 menjadi 610 US dollar per kapita pada tahun 1998. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.